Hai, ini Anglit Story. Gue mau cerita tentang kisah wanita dengan cerita mereka yang cukup menarik untuk kita simak. Yang pertama, ini adalah seorang wanita yang bernama Emily Sagi. Dia ini adalah wanita Prancis yang diduga bermasalah dengan doppelgangernya. Secara harafiah berarti bermuka ganda. Adalah penampakan dari wajah seseorang yang masih hidup, dimana biasanya merupakan suatu pantulan yang katanya ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu double, yaitu ganda, serta ganger, perjalanan. Saat itu usia Emily 32 tahun dan dia menjadi tenaga pengajar alias guru di beberapa sekolah wanita di Lyon, Prancis. Tahun 1846 itu adalah awal kisahnya, dimana saat itu Emily sedang mengajar di dalam kelas yang isinya ada 13 murid. Seluruh muridnya seketika melihat ada doppelgangernya Emily. Namun yang mengerikan adalah Emily tidak bisa melihatnya. Lalu berikutnya ketika jam makan malam, guru dan murid yang makan bersama-sama di ruangan itu, mereka semua melihat Emily datang berjalan membawa baki, diikuti oleh doppelgangernya ini. Emily semakin lama semakin menyadari fenomena ini. Walau ia nggak bisa melihat sosok kembarannya itu, tetapi ia dapat merasakan kemunculannya. Dimana pada saat muncul, badannya akan merasa sangat lelah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Yang karena kejadian ini, akhirnya Emily dilarang lagi untuk mengajar ya di banyak sekolah karena para murid dan juga staf itu menjadi ketakutan. Kalau tadi adalah kisah Emily Sagi dengan kembarannya, sekarang gue mau ngelanjutin sebuah kisah yang sangat menyentuh hati, dimana ini adalah kisah seorang wanita yang memenangkan kontes wanita terjelek di dunia. Tapi kalau ada kontes ibu yang tercantik di seluruh dunia, gue yakin dia yang menang. Namanya Mary Ann Webster. Dia lahir tahun 1874. Dia adalah wanita muda yang cantik yang bekerja sebagai nurse alias perawat, menikah dan punya 4 anak. Ketika umurnya 32 tahun, ia mulai mengalami gejala acromegaly, penyakit yang menyebabkan pertumbuhan hormon yang menyebabkan distorsi pada wajahnya, pertumbuhan abnormal pada otot-otot wajah sehingga wajahnya berubah menjadi seperti ini. Saat suaminya tiba-tiba meninggal pada tahun 1914, Mary harus menghidupi keempat anaknya dan ia terpaksa kehilangan pekerjaan satu-satunya akibat penyakit yang ia derita, yang juga pekerjaan itu merupakan satu-satunya sumber pendapatan Mary. Di tengah frustasi dan kebutuhan hidup, akhirnya Mary ikut kontes wanita terjelek di dunia dan ia memenangkan kontes itu. Tahun 1920, Mary diundang ke Amerika Serikat untuk bekerja dan tampil di pertunjukan Coney Island Dreamland. Kayaknya Coney Island Dreamland ini menjadi tempat yang sepertinya membuka jalan rezeki setidaknya ya bagi beberapa orang. Ya, yang pernah gue bahas ceritanya ada di sini. Sedikit cerita di mana itu adalah kisah seorang dokter yang juga membuka pertunjukan di sana dan laris. Dia mengambil bagian dalam performa di mana ia menunjukkan keahliannya memakai baju yang membuatnya menjadi semakin maskulin dan terlihat makin aneh. Penampilannya ini semakin membuat Mary diejek dan ia mengalami penolakan beberapa kali setiap kali ia mendatangi beberapa tempat. Namun ia terpaksa untuk manggung di Coney Island Dreamland ini untuk kebutuhan keluarganya. Pernah suatu ketika ia jalan jauh untuk menghibur orang. Orang yang melihatnya itu memanggilnya dengan julukan-julukan yang aneh, meneriaki dia dan bahkan melempari Mary dengan batu. Di tahun 1920 itu ia dipekerjakan oleh Sam Gumperz yang telah mengubah kehidupannya, di mana ia dapat bekerja di Coney Island Dreamland Show dan Evening Bros. Pekerjaannya ini meninggalkan muka batin dan fisik sehingga pada 26 Desember 1933 karirnya berhenti di saat Mary menemui ajalnya. Ini yang seharusnya dunia mengerti untuk tidak menilai buku dari sampulnya. Banyak orang yang menderita hanya karena ia terlihat berbeda. Ya, kalau memang ternyata kecantikan membuat seorang wanita merasa dihargai dan diterima. Ini adalah cerita dari seorang gadis asal Cina yang telah menjalani setidaknya 100 kali operasi hanya dalam waktu 3 tahun saja sejak usianya 13 tahun.
Gadis ini bernama Zhou Chuna. Chuna ini merasa kalau dia ini sangat jelek dan ia sering dibully oleh teman-temannya sehingga ia memutuskan untuk berubah. Chuna meminta pada orang tuanya untuk melakukan operasi double eyelid yang memang tidak semua wanita Asia memilikinya. Double eyelid yang kayak ada di sini itu loh. Jadi mata tuh terlihat wow. Namun ternyata setelah mengambil operasi ini, Chuna merasakan orang-orang berubah sikapnya ke dia. Orang-orang menjadi lebih baik, menjadi lebih akrab, dan dia menjadi punya banyak teman. Setidaknya membuat bulian itu menjadi berkurang. Sehingga karena efek positifnya ini, Chuna pun mengambil operasi-operasi yang lain seperti fillers, implan payudara, rinoplasti, operasi mata Barbie sehingga matanya terlihat tampak wow, dan juga dia membuat pipinya tampak lebih tirus dan sebagainya. Bahkan ia tidak berhenti dari ketagihan ini, padahal sekarang ini lagi kondisi pandemi ya. Dia hanya memperlambat. Jadi selama tahun 2020 kemarin itu dia hanya menjalani 20 prosedur operasi dan tidak menyerah, dia masih merencanakan operasi-operasi lain. Chuna membangun komunitas online dengan berbagi cerita bagaimana tentang pengalaman dia setelah menjalani satu operasi dan bagaimana caranya untuk tampil cantik. Di sana Chuna juga bercerita tentang efek operasi yang ia alami seperti hilangnya ingatan dia dan luka yang akhirnya menjadi permanen. Kalau ditanya apa Chuna ini ngerasa sakit apa enggak, dia akan jawab, aku itu lebih takut jelek daripada sakit. Si Chuna juga bilang kalau aku tidak pernah puas dengan penampilanku. Aku selalu berpikir kalau aku akan tampil baik setelah aku operasi plastik. Dan berapa biaya yang sudah dikeluarkan orang tuanya Chuna untuk meraih impiannya ini? Coba tebak. Ayo tebak. Tebak. Nyaris tebakan lo. Ortunya sudah menghabiskan hampir mendekati angka 10M rupiah, ya tepatnya 8,8 M. Ini ortunya gimana ya ngabisin uang sebanyak ini yang padahal bisa digunakan untuk membeli rumah gedong. Terus gimana kok ya si Chuna kok bisa tega minta duit sebanyak ini ke ortunya? Ya si Chuna bilang kalau dia akan berhenti sekolah dan dia akan mikirin gimana caranya supaya dia bisa operasi. Pernah juga ada yang tanya apakah Chuna menyesal sudah mengalami operasi, tapi Chuna bilang dia itu lebih menyesal kalau dia nggak operasi. Lebih baik tidak makan dan minum daripada nggak operasi. Aku suka operasi plastik dan aku tidak masalah dengan anestesi karena pada saat aku bangun, aku tahu aku akan terlihat lebih cantik dalam waktu 7 hari. Bagaimana dengan pendapatmu? Ya kalau gue rasa sih si Chuna mau seperti ini haknya dia ya. Tetapi ya kita kalau bisa kita rem ngatain-ngatain orang ya. Aku harap kamu suka dengan ceritaku dan nantikan video-video berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Stay safe.